Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah masuk materi keempat untuk mata kuliah mobile computing. Hari ini kita akan belajar tentang navigation dan layout. Jadi nanti kita akan belajar itu apakah kita harus menggunakan hamburger menu atau navigasi bottom atau navigasi top. Itu kita akan pelajari semua di materi kali ini. Jadi itu kan nggak mungkin kan kalau apps itu nggak ada navigation-nya, nggak ada layout-nya, ya pasti berantakan dong. Apalagi nggak ada layout-nya. Jadi oke, untuk materi keempat tentang navigasi dan layout ini, navigasi itu dia itu jalur yang menghubungkan satu layar ke layar lain. Kalau untuk layout itu kita menyusun elemen di layar agar mudah dipahami dan digunakan. Jadi dengan kita melayout apps yang mau kita buat itu kita mempermudah user, karena kan nanti apps yang kita akan buat itu udah pasti nanti akan digunakan oleh aktor akhirnya itu user. Jadi kalau nanti menurut kalian itu kok kayak aneh, kok kayak berantakan, jadi itu kan perasaan dari si user nanti, kok begini sih appsnya, kok tombolnya nggak jelas. Nah itu juga bagaimana cara kalian dalam layout apps yang nanti kalian akan bikin. Nah itu dengan kalian mempermudahnya dengan navigasi, atau nanti kalian mempermudah dengan icon-icon tombol. Hari ini kita akan bahas apa itu jenis navigasi, terus prinsip navigasi yang baik, kemudian prinsip layout, kemudian tadi kasus navigasi dan layout, dan ada tips desain navigasi dan layout. Jadi prinsip navigasi aplikasi mobile itu ada 4 jenis navigasi. Itu ada bottom navigation atau tab bar. Jadi udah jelas namanya aja bottom navigation. Nah, bottom itu kan pasti di bawah. Jadi ini navigasi yang ada di bawah. Kayak misalnya kan kalau di handphone itu aja ada 3 top ininya. Bottom navigation-nya itu ada back, ada untuk kita untuk terakhir aplikasi yang udah kita gunain, sama ada home. Itu untuk handphone aja. Begitu pun juga diaplikasikan. Kayak misalnya di Instagram itu kalau kalian ini buka nih, sambil kalian buka sekarang, itu sekarang kan yang di tengahnya itu kan untuk DM atau message-nya di tengah. Kemudian home-nya di sebelah kiri, terus kemudian ada reels. Nah, ada reels. Kemudian untuk yang paling kanannya itu untuk profil, kita ke profil kita, navigasi profil kita, dan untuk yang kedua setelah dari profil itu kita ke search. Jadi ini biasanya nih cocok untuk aplikasi dengan 3-5 fitur. Nah kalau untuk aplikasi kita sendiri untuk di handphone itu kita ada menggunakan 3 navigation. Tadi ada aplikasi yang digunakan, aplikasi terakhir yang digunakan, terus home dan back. Dan tadi kalau untuk yang Instagram itu tadi ada 5. Tadi ada home, ada reels, ada message, ada search, dan ada profile. Kemudian ada menu hamburger menu. Jadi dia itu juga disebut juga dengan set drawer atau set menu. Bukan set menu di dalam menu restoran ya. Jadi ini menu-menu yang tersembunyi yang muncul kalau kita klik. Jadi biasanya itu ada itu dia ini bentukannya, ada yang garisnya 3 atau garisnya 4. Terus ada juga yang sekarangnya itu dia itu dalam bentuk kayak box kecil-kecil gitu. Terus ada yang ntar nih kayak kotak-kotak kecil, ada 9 kotak, itu juga termasuk hamburger menu tapi dalam bentuknya coklat menu. Itu biasanya digunakan di kalau kalian pakai Gmail itu kalau buka Gmail
apps Gmail, kalian buka apps Gmail dan lihat sebelah kiri atas itu ada set drawer atau set menunya. Itu kalau kalian klik itu kita diarahkan untuk ke navigasi inbox, ke navigasinya itu juga yang kita kirim, atau juga sekarang kan per label yang berbintang, ditunda, penting tuh termasuk dari dalam contoh dari set menu atau penggunaan dari hamburger menu. Kemudian ada jenis navigasi top navigation atau app bar atau tabs. Jadi dia itu menu di atas. Yang jelas kan, karena kan top itu kan atas. Biasanya cocok untuk kategori konten yang setara. Biasanya juga kalau kalian lihat di website-website itu semua navigasi menunya itu ada di atas. Biasanya kita langsung diarahkan ke page-nya, kita mau misalnya ke sejarah, ke menu kontak atau menu klien dan lain-lain, itu biasanya ada di atas. Kalau untuk di apps aplikasi ini kan itu ada di apps-nya itu. Kalau untuk YouTube itu adanya di YouTube website ya. Kalau di YouTube apps itu dia juga sama menggunakan button navigation. Kalau dia di bawahnya ada home, sort, terus ada subscription, terus profile, sama kita ada tanda plus untuk bikin konten baru atau upload konten baru. Terus ada jenis navigasinya gestural navigation. Jadi dia ada menggunakan gestur seperti swipe, drag, and pitch. Jadi kalau untuk swipe itu entah itu swipe ke atas, ke kanan, atau ke kiri, ke bawah. Terus kalau drag itu kayak mau ngedrag, biasanya itu kayak kita mau ngedrag upload file atau itu biasanya kayak di web WhatsApp kan, kalau kita mau kirim file kita juga bisa langsung drag kan, atau pilih dari menu yang di bawah itu buat menu attach dokumen. Terus kalau misalnya contohnya itu bisa kayak Tinder kan ada swipe left and swipe right. Kalau suka kan kita swipe-nya kanan ya kan. Kalau misalnya kakak nggak main Tinder jadi nggak, kurang tahu. Jadi kalau untuk swipe left itu berarti kan zero, dislike. Atau kalau misalnya juga dengan menggunakan ini zoom, itu juga termasuk gestural navigation. Ini biasanya kita menggunakan zoom itu di maps, jadi untuk baca maps, memperbesar atau memperkecil, itu juga termasuk gestural navigation. Jadi untuk kapan sih kita menggunakan hamburger menu? Ketika kita mau membuat desain yang minimalis atau desain project yang minimalis, simple. Atau kita membuat mobil apps sudah pasti kita butuh banget yang namanya hamburger menu, karena kan aplikasi mobile itu kan dia terbatas kan, layarnya itu kalau kita ukur kan cuman untuk lebarnya aja itu sekitar 7,5, terus tingginya itu 15,5. Ini kan untuk menampilkan semua menu itu kan nggak mungkin, jadi kita butuh namanya kita menggunakan hamburger menu untuk membuat apps kita. Kemudian kalau kita punya heavy konten yang berat, nah itu kita butuh juga hamburger menu, atau juga kita butuh digunakan untuk secondary navigation. Jadi kalau kita udah punya bottom navigation, jadi untuk mempermudahnya lagi kan, kalau kayak di Gmail, di apps Gmail itu kan dia bottom navigation-nya itu dia kan inbox dan ada rapat meet, dan juga ada button melayangnya itu untuk tulis pesan.
Tapi dia juga menggunakan juga hamburger menu untuk secondary navigation-nya. Terus tips ketika menggunakan hamburger menu itu kita harus fokus apa aja yang mau kita taruh di dalam hamburger menu ini. Kemudian kalau bisa digunakan animation, terus digunakan juga untuk responsive design. Ya tadi udah disesuaikan juga untuk secondary navigation, dan jangan lupa untuk tes atau kita butuh feedback dari desain kita itu apakah sesuai dengan apps yang mau kita buat. Terus kapan kita jangan menggunakan hamburger menu itu ketika kita tidak mempunyai area yang ini. Terus kalau menggunakan user group unfamiliar atau dengan situation progress immediate action or notice, dan view navigation point. Itu jangan kita menggunakan hamburger menu. Ini kalau kalian penasaran bisa diklik aja untuk lihat lebih jelasnya. Tadi kan udah kakak jelasin ada hamburger menu alternatif itu ada selain hamburger menu tadi ada navigation menu, ada tab menu itu biasa di website, terus ada collapse menu jadi dia ada tab menu dan ada untuk drone ke bawahnya, ada scroll menu, biasanya scroll menu itu ada di apps juga, ada di website yang kalau kita bukanya di handphone itu butuh di scroll menu, dan ada drop down menu. Jadi itu drop down menu. Kalau kita klik baru muncul menunya. Jadi hamburger menu tuh tadi udah jelasin, ada yang 3 garis, 4 garis, ada yang bentuknya kotak 4, ada yang bentuknya titik-titik. Nah, itu juga termasuk contoh dari hamburger menu. Karena dia menyimpan beberapa menu yang tidak bisa kita tampilin di home atau di dashboard awal kita. Kemudian prinsip navigasi yang baik, ya pasti sederhana. Jadi jumlah menunya itu tidak perlu berlebihan, konsisten, entah dari posisi, warnanya, ikonnya. Kalau misalnya kita tiba-tiba dari ke home, ke profile, terus ikonnya tiba-tiba berbeda untuk yang home-nya, tiba-tiba jadi bintang, itu kan aneh. Jadi itu kalian udah nggak konsisten juga. Terus jelas. Jadi ikon atau teksnya itu terbaca. Jadi jangan kita perlunya home tapi kita pakainya bintang. Bintang kan biasanya untuk favorit kan atau like gitu kan. Itu jangan buat icon menu navigation-nya itu yang membingungkan. Terus prioritas. Jangan sampai kita bikin navigasi menu tapi dia itu susah terjangkau sama jari kita. Apalagi kan yang kita tuh kalau pakai handphone udah pasti satu jari itu jempol kan. Tiba-tiba di tengah paling atas banget. Kan sulit kan untuk dijangkaunya. Kemudian prinsip layout itu ada 5. Ada grid system, ada spacing and white space, ada hierarchy visual, ada alignment, dan ada responsive. Jadi kalau grid system itu dia kita menggunakan ada 9 pembagian area, atau juga kita juga menggunakan untuk jarak antar itu bisa namain gap. Untuk GAP dari atau jarak dari antar icon atau antar menu itu kan kita juga butuh jarak agar tidak terlalu bertabrakan kan. Itu namanya kita kasih spacing, white space juga jadi buat
tidak bertabrakan antar icon menu. Ini nggak terlalu padat kita lihatnya. Ini kalau kita lihat nih, ini kan icon-icon yang kayak gini aja tuh. Iconnya kecil tapi white space-nya atau spacing-nya itu gede. Ini kita enak aja ngeliatnya ya kan. Jadi nyaman untuk kita baca atau nyaman kita untuk mengerti dari si icon yang dari aplikasi yang kalian buat. Terus hierarki visual, jadi dari kita gunakan ukuran, warna, dan kontras untuk menunjukkan prioritas. Misalnya yang kalau misalnya kita klik tombolnya itu warnanya berubah. Atau dari hierarki itu jadi dari subjudulnya, dari judulnya itu isi teksnya itu beda. Biar dia nggak ini mana yang judul, mana yang isi teks, itu juga termasuk dari hierarki. Jadi kayak tingkatan dari apa dulu yang mau kita baca. Nah, itu hierarki teks ya. Kalau hierarki visual tadi untuk penggunaan warnanya dari ya teks juga termasuk. Pintar tuh kalau teks itu ada banyak lagi, ada dari judul, subjudul, dari body teks. Itu ukurannya kalau bisa dibedain. Kemudian ada alignment. Alignment itu semua menu icon itu rata-rata alignmentnya itu center. Terus kalau untuk hamburger menu yang adanya di sebelah kiri ya kita menggunakan alignment left. Kalau kita gunakan hamburger menu di sebelah kanan ya berarti kita menggunakan alignment right. Jadi biar tampilan desain kita tuh rapi sesuai dengan layout yang kita bikin. Kemudian ada responsif. Jadi kalau responsif itu kalau misalnya kita buka di handphone itu ukurannya nyesuaiin dengan handphone kita. Terus kalau kita bukanya di web PC atau komputer itu tampilannya nyesuaiin. Jadi dalam artian layout responsif ini dia menyesuaikan ukuran dari layar apps yang itu dibuka sesuai device yang digunakan. Itu namanya responsive layout. Oke, kita masuk ke studi kasus navigasi dan layout. Ini contoh ya, contoh aplikasinya itu Haltimi. Jadi di sini kakak kasih ada 4 tampilan, ada tampilan sebelum login, terus dashboard setelah login, terus ada record activity dan profile. Ini untuk navigasinya itu dia menggunakan button navigation, itu di bawah itu ada untuk icon home-nya itu digunakan untuk ke dashboard. Kemudian ada icon grafik itu untuk aktivitas statistik ini ke sini. Kemudian ada profile untuk icon orangnya itu ke profile. Kemudian layout dashboardnya itu ini layout dashboard ya. Bagian atasnya itu udah kasih sapaan dan ringkasan kesehatan. Ini ringkasan kesehatannya. Jadi kalau kalian untuk di apps itu kan beberapa ada kayak untuk ini responsif kesapaan. Kalau di BSC itu dia bisa kasih sapaannya itu bisa dipakai panggilan. Jadi kakak kasih kak misalnya. Jadi kayak Assalamualaikum Kak Suci. Jadi itu termasuk dari responsif sapaan tadi. Terus bagian tengahnya itu ada aktivitasnya, ada step, ada calories, dan ada water. Bagian bawahnya tadi ya tadi bottom navigation. Kemudian di layout statistik, statistiknya itu kita bisa gunain grafik lingkaran untuk total step. Terus misalnya di bawahnya itu bisa kita gunakan grafik garis untuk presentasi progres harian. Misalnya tampilnya ini kayak gini juga. Terus filter tabnya, ini filter tabnya itu misalnya kita kasih itu daily, weekly atau monthly, atau ini di sini juga ada contoh dari filter tabnya itu tipe of activity-nya atau tipe aktivitasnya. Itu
cara kita baca navigation dan layout, atau cara kita menentukan navigasi dan layout dari aplikasi yang mau kita buat. Tips desain navigasi dan layout itu gunakan icon sederhana, atau kita biasakan gunakan icon yang udah tertentu digunakan untuk menu tersebut. Ya, tadi kayak misalnya icon home itu untuk ke home-nya atau dashboard-nya. Misalnya icon love itu untuk favorit atau untuk like. Terus icon orang itu udah pasti itu ke profil kita, atau misalnya ikonnya itu mau dari foto profil kita, itu berarti tetap ke arah profil kita. Jadi gunakan icon-icon sederhana untuk kalian membuat aplikasinya. Terus pastikan tombolnya cukup besar. Jadi kalau untuk tombolnya itu kalau kecil kan susah kita ngekliknya juga ya kan. Jadi ya pastiin tombol di apps yang kita buat itu cukup besar, tapi bukan sangat besar. Jangan satu layar itu cuma satu tombol doang, kan itu aneh. Terus warna aktif dan nonaktif. Nah, yang tadi yang udah kakak jelasin, kalau misalnya menu yang kita pilih itu tadi icon rumah yang kalau kita pilih tadi, kalau lagi kita pilih ini kan dia jadi berubah warnanya jadi hijau nih. Kalau misalnya nggak kita pilih kan dia abu-abu. Itu terserah dari kreatif kalian. Misalnya atau kalian mau menggunakan satu tone warna. Misalnya kalau nggak ikonnya nggak kalian klik itu misalnya biru ya. Biru itu kalau nggak kalian klik biru muda. Tapi kalau kalian klik itu jadi biru tua. Itu juga termasuk warna aktif. Terus kalau untuk call ini, tombol untuk call to action, gunakan juga warna untuk yang mencolok. Misalnya untuk beli ya yang menggugah, misalnya beda, itu entah. Kan tadi kita biru misalnya ya kuning, atau misalnya atau mau kita satu warna kayak gini misalnya ungu, itu kan itu untuk menarik user itu untuk call to action. Nah, kalau udah sampai kesimpulan berarti materi hari ini itu udah kelar. Seperti biasa kesimpulan baca materi yang udah kakak share di Airu, biar materi yang udah kakak buat itu dibaca juga. Kalau begitu kakak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida ya Robun. Damju. Toman aja.